uyahnya nggak kelihatan nih. Kelihatan kita. Kita juga tentunya kita berjalan lancar. Izinkan saya di sini mempresentasikan destinasi budaya positif di sekolah. Tadi lo ada di video iya. Hah? Gua terbuang. Jadi kali ini saya akan mendestinasikan budaya positif. Apa itu budaya positif? Mudah. Ya. Pertanyaannya, apa itu budaya positif? Ya. Lalu selanjutnya, apakah di sekolah kita? Nanti saya jawab. Apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Barangkali di sini Bapak Ibu ada yang mau bantu menjawab apa itu budaya positif. Ya, kan? Budaya positif yang seperti apa yang dimaksud dengan budaya positif? Oke, baik, kita lanjutkan. Oke. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa kewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan guru harapkan. Kemudiannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Oke. Konsep inti budaya positif. Jadi, disiplin positif kaitannya dengan hukuman dan penghargaan, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, teori motivasi, perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, ya, dan 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Ya, pertama-tama kita akan membahas dulu disiplin positif. Pertanyaannya adalah, ketika mendengar kata-kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semua? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau bantu jawab. Saya ulang sekali lagi pertanyaannya. Ketika mendengar kata-kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Tepat waktu. Apa lagi? Masuk ke mungkin. Gimana Pak? Dan terbaik. Betul. Selanjutnya, apa yang terlintas di pikiran kita semua tentang disiplin positif itu? Tadi sudah dijelaskan ya. Tepat waktu. Menjadi yang terbaik. Ya, dan sebagainya. Baik, berikutnya. Tadi saya turun lagi nak, lagi ke bawah saya. Bawah. Naik. Bawah ya. Lihat ini. Oke, ya stop ya. Baik Bapak Ibu, ini saya naikkan berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Nah, yang artinya belajar, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak pernah memberikan hukuman. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal
nilai-nilai kebajikan universal. Nah, selanjutnya kita akan membedah apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, next saya. Ini turunkan. Baik. Oke, ya stop. Jadi contoh-contoh nilai kebajikan universal begini. Ini adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kedermawanan, berprinsip, toleransi, belas kasih, kejujuran, bersahaja, percaya, bertujuan, dermawan, keteraturan, lurus hati, tenggang rasa, harga diri, kedamaian, ketegasan. Selanjutnya juga kita akan membahas teori motivasi perilaku manusia. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, setiap manusia melakukan apapun itu tindakannya tentu memiliki motivasi. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama tentang teori motivasi perilaku manusia. Bisa ya? Turunkan ya. Stop. Pertanyaannya, sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Nah, boleh dibantu jawab mungkin. Saya ulang lagi pertanyaannya. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Mungkin Bu Eva, atau Bu Toya, Mas Wan, silakan. Motivasi rasa bertanggung jawab, rasa menyayangi, banyak rasa-rasa yang baik. Iya, jadi di antaranya adalah motivasi karena adanya rasa tanggung jawab, adanya rasa kasih sayang, yang lain sebagainya. Selanjutnya, Mas Ega, oke, stop dulu sebentar. Nah, di sini kita lanjutkan. Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan atau menghindari ketidaknyamanan dan rumah? Tentu tidak Bapak Ibu ya, tentu tidak. Karena kita semua bekerja dengan penuh kesadaran atas dasar tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan tentunya kepada pemerintah ya, dan masyarakat. Berikutnya, nomor 2. Apakah Bapak Ibu ingin mendapat pujian dari atasan Bapak Ibu sebagai karyawan atau guru yang terbaik? Motivasinya tentu tidak ya. Tentu di sini tidak ada yang memiliki motivasi pribadi untuk mendapat pujian, untuk diberikan predikat sebagai guru terbaik oleh atasan. Itu tidak ya. Selanjutnya adalah Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena Bapak Ibu percaya tindakan Bapak Ibu guru ini akan dicontoh oleh murid-murid. Selanjutnya apa segera? Agak bisa ya, agak turunkan saya. Oke, naikkan di sini. Ya. Teori menurut Gusen, teori motivasi perilaku manusia. Ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini pernyataan seperti ini
yang mana ini merupakan motivasi internal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu tadi contoh motivasi yang datang dari dalam diri sendiri. Selanjutnya saya. Oke. Selanjutnya saya akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lanjut saya. Oke, nah. Ya, lagi dikit. Ya, stop. Ya. Jadi Bapak Ibu, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya? Hukuman itu berasal dari identitas gagal. Ya, identitas gagal itu yang dimaksud adalah pribadi atau personal yang gagal. Sebaliknya, konsekuensi dan restitusi itu berasal dari identitas yang sukses. Seperti ini penjelasannya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kita bisa setelah ini nanti kita akan bisa memahami yang sudah saya berikan kepada murid saya ini masuk dalam kategori hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Apabila hal itu terjadi menyakitkan, maka dia masuk dalam kategori hukuman. Selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Dan berikutnya restitusi itu merupakan pilihan. Ya. Selanjutnya, hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Sementara konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Konsekuensi. Sementara restitusi menguatkan murid untuk dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di sini perbedaannya tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Sementara ini yang pendek dan ini menguatkan. Beda Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya hukuman itu akan membuat anak tersakiti, sementara konsekuensi membuat anak tidak nyaman. Beda Bapak Ibu ya, tersakiti dan tidak nyaman. Tetapi yang lebih tinggi adalah murid atau anak mendapatkan penguatan. Baik, berikutnya perilaku pasif agresif meningkat. Jadi hukuman itu meningkatkan perilaku anak-anak yang pasif menjadi agresif, itu semakin meningkat. Sementara konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, untuk restitusi, masalah terpecahkan. Lalu, untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Gitu. Jadi hukuman ini berlaku apabila murid itu takut kepada si penghukum. Namun ketika murid tidak memiliki rasa takut, maka hukuman ini tidak berlaku. Sementara konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi anak ini harus diamati terus Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi bagian restitusi ini adalah bagian kesadaran. Yang terakhir, nilai hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi artinya ketika kita menghitung anak itu di sekolah, ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu terjadi di sekolah itu saja efeknya. Seperti itu, tapi tidak berlaku di kehidupan selanjutnya. Misalnya anak yang datang terlambat di sekolah, dia harus berkeliling lapangan. Tetapi ketika dia tidak tepat waktu atau terlambat datang di suatu perlombaan mungkin di kampungnya, dia tidak akan menerapkan itu. Itu yang dimaksud Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kalau konsekuensi itu membantu penerapan prinsip program dalam masyarakat. Nah, restitusi fokus pada penerapan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Yuk, lanjut sayang. Lagi, naikkan lagi kan? Lagi, dikit lagi. Ya.
tidak. Yuk. Lagi. Nah, lagi. Oke, stop dulu sayang. Nah, selain anak-anak itu dihukum dengan kekerasan, anak-anak itu juga rupanya bisa terhukum dengan hadiah. Gitu. Saya juga di sini baru menyadari, ternyata hukuman itu nggak cuman anak-anak disuruh keliling, ternyata pemberian hadiah itu juga bisa termasuk salah satu bentuk hukuman. Dihukum oleh penghargaan, begitu Bapak Ibu ya. Mungkin kita semua asing dengan istilah ini ya Bapak Ibu ya. Yuk selanjutnya saya. Ya. Nah, penghargaan ternyata tidak efektif. Ya, mengapa? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi, anak ini melakukan perbuatan yang kita inginkan, motivasinya adalah karena penghargaan, karena mungkin dipuji, karena mungkin diberi hadiah. Nah, tanpa kita sadari, kitalah yang sudah menghukum mereka itu dengan penghargaan, begitu. Jika saya mengharapkan satu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa, berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras melakukannya. Nah, inilah salah satu bahayanya kita memberikan hukuman dengan cara penghargaan, Bapak Ibu. Kalau sudah tidak diberikan penghargaan, dia sudah tidak mau melakukan lagi. Lalu, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Juga kita sebagai guru ya, kita akan capek gitu loh. Kita akan capek karena harus terus-menerus memberikan hadiah supaya si ini berubah, supaya si ini berubah. Karena motivasinya itu karena hadiah, penghargaan. Oke, saya selanjutnya saya. Nah, ternyata penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Ternyata seperti itu Bapak Ibu. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Lalu, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Selanjutnya sayang, lagi. Ya nggak apa-apa nih, ya. Nah, mereka yang percaya bahwa tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Males. Orang saya juga nggak bakalan ini kok, nggak bakal dipuji, nggak bakal dikasih penghargaan. Saya biasa-biasa aja, males. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Ya saya lanjut. Ya itu penghargaan. Nah, oke. Penghargaan menghukum. Nah, apalagi nih? Jadi, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Wah, luar biasa ternyata dampaknya ini ya. Itu, dan ini terus saja saya sendiri pernah mendapatkan ini gitu. Ternyata penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan Bapak Ibu, misalnya dalam sistem ranking. Tapi bersyukur di sekolah kita sudah tidak menerapkan perankingan secara tertulis di raport ya. Kita hanya mengumumkan bahwa nilai tertinggi adalah si A, si B, seperti itu. Jadi yang tidak dituliskan rankingnya mereka akan terhukum. Selanjutnya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Seperti ini jawabannya. Jika kita dipuji-puji terlalu berlebihan, ketika si anak ini tidak menguasai hal yang kita
kita impikan, tapi kita selalu memujinya, itu akan menjadikan beban, gitu. Itu akan menjadikan beban buat anak tersebut, sehingga itu secara tidak langsung menjadi hukuman dia sendiri, seperti itu. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, itulah bahayanya dari penghargaan menghukum. Oke, penghargaan itu menghukum. Selanjutnya keyakinan kelas. Selanjutnya saya ulang. Baik. Ya. Jadi selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas, tetapi mirip-mirip karena nilai-nilai dari keyakinan dari peraturan kelas tadi itu yang mana yang kita sepakati, tetapi semua itu terlahir dari hati tanpa ada paksaan. Misalnya anak-anak kita berikan pertanyaan, mereka memimpikan kelas yang seperti apa, seperti itu kan. Misalnya kelas yang bersih, teman yang baik, guru yang baik. Nah, itu salah satu contoh keyakinan kelas. Jadi semua itu berawalnya dari hati dan mereka sendiri yang menentukan, Bapak Ibu ya. Budaya positif akan diturunkan pada lingkungan positif. Lingkungan positif akan diturunkan pada keyakinan kelas. Lalu berikutnya adalah peraturan kelas. Selanjutnya saya. Yuk. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Seperti yang saya bahas tadi, kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan? Berbeda ya. Peraturan itu disertai dengan hukuman. Misalnya terlambat masuk kelas, keliling 2 kali lapangan bola. Tapi keyakinan kelas tidak, semua didasari dari hati sendiri bahwa tepat waktu, datang 15 menit sebelum bel berbunyi. Nah, itu mereka sendiri yang menginginkan. Selanjutnya sayang. Yuk. Oke, lanjut. Oke. Perhatikan warna samping. Nah, ini. Pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Ya, itu tadi. Untuk menjabarkan apa keyakinan dan apa peraturan. Yuk saya. Yuk. Ya, yuk. Oke. Jadi, keyakinan itu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Selanjutnya sayang, lanjut. Oke. Keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Oke, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Ayo saya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, oke, stop dulu saya. Nah, ini adalah contoh rubrik dari yang mana peraturan dan yang mana nilai kebajikan yang dituju. Jadi, kembalikan barang di tempatnya. Nilai yang kita ambil dari kebajikannya itu apa? Misalnya disiplin, seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Bergantian atau menunggu giliran. Oke, saya. Nah, jawabannya begini. Kembalikan barang ke tempatnya itu nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Peraturan ya, peraturan. Dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikannya menghormati orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, nilai kebajikannya menghormati orang lain dan komitmen. Peraturan selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan itu, nilai kebajikannya adalah keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikannya adalah kesehatan, keselamatan, dan seterusnya. Ayo, saya.
pembentukan keyakinan kelas ya bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Artinya begini Bapak Ibu, kita tidak menggunakan kalimat negatif. Nah misalnya begini, dilarang berbicara ketika dilarang ngobrol ketika guru menjelaskan. Kan dilarang itu kan kalimat negatif. Nah, kita ubah itu jadi misalnya kita bisa ubah dengan memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan. Kata-kata negatifnya dibuang untuk membuat keyakinan positif begitu. Berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat ya. Tadi saya juga sudah membuat keyakinan kelas, jadi anak-anak bisa kita berikan kertas begini, lalu mereka akan menuliskan apa-apa yang mereka inginkan di kelas, nanti kita bisa tempel dengan kata-kata yang sederhana. Lalu semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Oke, lanjut sayang. Nah, contohnya seperti tadi. Nah, seperti ini contoh keyakinan kelas. Oke. Lanjut sayang. Nah, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ayo sayang. Nah, Bapak Ibu, ini yang sangat harus kita pahami bahwa anak-anak, bukan hanya anak-anak, bahwa manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar dalam hidup. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini berkaitan dengan makan, dengan minum, tumbuh-kembangnya anak, atau bahasa istilahnya adalah survival. Lalu manusia juga memiliki kebutuhan kasih sayang. Anak-anak dan kita semua itu membutuhkan yang namanya cinta dan kasih sayang. Tidak ada manusia di dunia ini yang gak membutuhkan kasih sayang, tidak ada. Selanjutnya penguasaan, power. Setiap orang itu tentunya memiliki kebutuhan untuk penguasaan. Setidaknya guru itu memiliki kebutuhan untuk bagaimana dia menguasai kelasnya. Contohnya seperti itu. Lalu kebebasan. Bapak Ibu, patut kita perhatikan bahwa anak-anak kita ini juga memiliki kebutuhan yang namanya freedom, kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang ini sudah mitranya diberikan oleh Sang Maha Kuasa. Yang terakhir adalah fun, kesenangan. Ini juga harus kita perhatikan. Jadi, anak-anak ini juga harus kita penuhi kebutuhannya tentang kesenangannya. Begitu Bapak Ibu. Lanjut sayang. Yuk, dikit lagi sayang. Ya Pak. Lanjut sayang. Oke. Ya, saya rasa Bapak dan Ibu semua sudah tahu ya pasti yang masuk dalam kebutuhan kesenangan seperti apa dan lain-lain. Oke, nanti saya. Nah, yuk, lanjut saya. Nah, tetap dulu. Nah, Bapak Ibu, oke baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Di sini ada sebuah kasus. Nah, kasusnya adalah tahun ini Dimas benar berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Nah, setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya berkata kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Jawaban Dimas adalah kebutuhan. Ketika jawaban Dimas adalah seperti kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Jadi Dimas ini, jawaban Dimas ini katanya, aku merasa bangga dan keren. Aku merasa bangga dan keren. Jadi kebutuhan pertama apa Bapak Ibu tadi? Bertahan hidup kan, disayangi, dicintai, kekuasaan atau kesenangan? Ya, coba Bapak Ibu bantu saya jawab. Kesenangan. Ya, kata Dimas lagi, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Kesenangan. Menyetir mobil itu seru. Ya, jadi Dimas ini sedang memenuhi kebutuhan kesenangan atau fun ya. Jadi, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Nah ini Bapak Ibu, ini materi ini sangat bagus sekali tentang 5 posisi kontrol. Ya. Jadi di sini kita merefleksikan diri kita sendiri. Kita ini di posisi mana? Bapak Ibu guru itu berada di posisi penghukum kah? Membuat rasa bersalah kah? Teman kah? Pemantau atau manajer? Coba Bapak Ibu jawab dengan jujur. Menurut Bapak Ibu, perasaan Bapak Ibu selama ini, Bapak Ibu ini sebagai apa sih di mata anak-anak? Teman dan pemantau. Teman dan pemantau, baik. Kalau Bapak Ridwan, silakan. Perasaan Bapak atau pengalaman Bapak yakin Bapak ini berada di posisi yang mana? Penghukum, baik. Juga sama. Iya, Pak Suku, selama ini Bapak sudah berada di posisi mana? Pemantau. Iya, baik Bapak Ibu. Ini juga adalah pertanyaan yang diajukan oleh Ibu PP saya ketika beliau datang ke sini kemarin. Jadi dengan bangganya saya menyatakan bahwa posisi saya ini sebagai teman. Sebagai teman. Apa yang dikatakan oleh Ibu PP? Tidak apa-apa Ibu Yosi sebagai posisi, tapi Bu Yosi pelan-pelan harus naik di posisi manajer. Begitu Bapak Ibu, ternyata posisi yang tertinggi itu ada posisi manajer. Dan ini memang ada ilmunya Bapak Ibu ya. Ini ada ilmunya untuk kita tahu kita berada di posisi mana, lalu isi-isinya itu apa, kita bisa menentukan kita yang mana, lalu cara-caranya bagaimana, itu semua ada ilmunya Bapak Ibu ya. Oke, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Mungkin boleh nanti saya share modulnya di Bapak Ibu ya. Dan saya kan bisa. Oke. Udah ada. Selanjutnya, ini tadi segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Ini juga saya sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi ini bagus sekali. Jadi saya sarankan Bapak Ibu untuk ikut pendidikan guru penggerak. Ya, apa yang saya utarakan hari ini Bapak Ibu akan menyempurnakan ya. Tentunya karena saya juga masih dalam tahap belajar, banyak hal yang saya belum tahu dan juga banyak kekurangannya. Pak Suku, Pak Ridwan, boleh posisi penghukum nanti. Posisi penghukum itu yang seperti apa sih? Ini saya contohkan satu aja lah ya. Nih, pernyataan itu begini. Saya kecewa sekali. Ini pembuat rasa bersalah. Nah, contoh gini Bapak Ibu ya, sedikit aja saya kasih contoh. Jadi posisi penghukum itu begini loh Bapak Ibu. Biasanya ini kan menghardik, murid, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, bagus ya, bagus. Tidak memakai sepatu berwarna hitam, ya, bagus. Sudah tahu konsekuensinya. Nah ini kan menunjuk seperti itu, menyindir. Tapi beda lagi Bapak Ibu dengan pembuat rasa bersalah. Ceramah dulu, ceramah, sampai Z. Ujungnya ada kata gini, seharusnya kamu gini. Ibu kecewa sama kamu sudah begini. Ya nggak tujuh juga ini, tapi itu juga akan menghantam mental si anak. Nah, kalau teman begini, membuatkan alasan tertutup-tutupnya. Nah, jadi kita melindungi kesalahan dari murid kita. Teman-teman, hari ini saling tidak memakai sepatu berwarna hitam karena sepatu salin kehujanan kemarin. Nah, sebenarnya Bu Guru itu melindungi si salin dari teman-temannya agar tidak dicontoh. Nah, itu menunjukkan posisi kita sebagai teman. Dan itu levelnya belum tinggi loh Bapak Ibu. Nah, yang agak tinggi lagi pemantau, seperti Pak Suku katakan tadi ya. Pemantau itu menghitung dan mengukur. Jadi dihitung mungkin kesalahannya sekian, kamu sudah kesekian, karena namanya juga pemantau. Diawasi terus si anak ini. Yang paling tinggi adalah manajer. Nah, manajer ini dia akan mengajukan pertanyaan menggunakan segitiga restitusi. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini ada ilmunya untuk
mengetahui apa itu segitiga restitusi, kalimat ini seperti apa itu ada tersebut nanti ilmunya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Jam berapa, Pak? kurang itu akan cahaya Udah, Pak. itu ada jam Ngantuk. nah Bapak Ibu nih, saya juga akan kasih contoh ya. Pernyataan-pernyataan yang dikatakan oleh si kompositor. Kalau si pembuat orang-orang bersatu, dia akan mengatakan begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah berarti orang yang mulia itu dia adalah posisinya si pembuat rasa bersalah. Kalau begini, kamu tidak pernah benar melakukan yang kamu selalu benar. Nah, itu adalah penghukum. Ayolah, besok jangan begitu lagi ya. Ingatkan, itu juga teman. Lalu, kalau nonton begini kalimat yang kurang lebihnya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu kalimat dari si pemantau. Tapi kalau manajer nggak begitu Bapak Ibu. Manajer akan mengatakan, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi si anak ini akan berpikir dengan kesadarannya. Kalau kemarin bimbingan Ibu PP Siti Zuro, dia mengatakan, Bu Yosi, mungkin dari 40 siswa ini yang bisa menerapkan, yang bisa masuk sebagai apa ya, sebagai murid yang kita sudah berada di posisi manajer itu paling cuma katakan 8 orang. Itu lambat Bu, tapi itu akan teringat selamanya. Jadi misalnya begini, si anak ini malas pergi ke sekolah. Kita tanya, jadi si anak itu akan menemukan jawabannya sendiri. Anak itu akan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kayak gitu. Itu posisi manajer begitu, Ibu. Selanjutnya, nah ini tadi yang saya sebutkan dengan segitiga restitusi itu. Pertama-tama kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah rumusnya. Rumus untuk menerapkan segitiga restitusi. Ini juga saya bilang tadi, ini ada ilmunya. Menstabilkan identitas yang seperti apa, validasi tindakan yang salah bagaimana, itu semuanya ada ilmunya Bapak Ibu ya. Ini sebentar saya perkenalkan tentang segitiga restitusi. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Bagian ini memang bagian yang sangat menarik menurut saya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam rangka menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Tahapan-tahapannya ini tahapan menstabilkan identitas untuk Bapak Ibu. terima Oke. Ya, sebagai penutup designasi ini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sedikit tentang segitiga restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi itu fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi bahwa materi tentang restitusi ini sangat menarik. Nanti Bapak Ibu bisa mencari lebih lanjut mungkin di Google atau di YouTube atau pada modul yang telah saya pelajari. Saya juga sudah mengkopinya. Ya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan mungkin atau ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya sangat bahagia dan bersyukur sekali sudah melakukan designasi di kelas ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu lagi di kelas ini bersama Bu Guru dan teman-teman semuanya. Anak-anak semuanya bahagia hari ini? Bahagia, Bu. Semuanya? Alhamdulillah ya. Nah, sebelumnya Bu Guru mau tanya, pernah tidak kalian itu terlintas dalam pikirannya, oh saya ini pengen kalau punya kelas tuh yang seperti ini, saya pengen guru-guru itu seperti ini, teman-teman itu seperti ini, pembelajarannya seperti ini. Pernahkah anak-anak terlintas pikiran semacam itu? Pernah tidak? Pernah. Iya. Anak-anak masih ingat kan pada beberapa waktu lalu di awal-awal kita masuk tahun ajaran baru di kelas 6, kita pernah membuat kesepakatan kelas, betul? Betul. Kita sudah menyepakati kesepakatan kelas, di antaranya apabila anak-anak tidak mengerjakan tugas maka bagaimana? Kita harus kembali. Ya, seperti itu. Tetapi kali ini anak-anak kita akan membuat keyakinan kelas. Membuat apa? Keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak ada paksaan. Semuanya itu datang dari hati dan kesadaran masing-masing. Nah, untuk itu dari sekarang coba kalian kumpulkan memori-memori kalian. Coba kalian rangkai perasaan-perasaan kalian, mimpi-mimpi kalian. Kalian itu maunya punya kelas yang seperti apa, punya guru yang bagaimana, teman-teman seperti apa, lalu proses pembelajaran di kelas ini yang seperti apa, begitu ya. Paham maksud ibu anak-anak? Sekarang coba ibu mau tanya dulu ke salah satu siswa di sini ya, Akbar. Apakah Akbar memiliki impian di kelas ini? Mau punya kelas yang seperti apa, sayang? Yang bagus, Bu. Yang bagus. Terus perilaku temannya yang bagaimana? Teman-teman yang seperti apa? Teman-teman yang baik. Lalu apa lagi? Berbicara yang baik-baik. Ya, apa lagi, sayang? Coba Putra punya impian, angan-angan di kelas ini yang seperti apa sih, sayang? Yang bagus, Bu. Ya, lalu apalagi kelasnya bagus. Terus ayo bagaimana, pengen apa lagi, sayang? Pengen teman-teman yang seperti apa? Baik. Lalu gurunya yang seperti apa? Proses pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan? Nah, itulah yang akan kita buat keyakinan kelas. Di sini tidak ada hukuman. Karena apa? Karena semuanya berasal dari hati dan kesadaran. Baik, di sini ibu guru akan membagikan di kertas ini. Nanti anak-anak bisa menuliskan ya, menuliskan apa impian kalian, keinginan kalian, harapan kalian di kelas ini. Belajar yang seperti apa, proses belajar mengajar yang bagaimana yang kalian impikan, kalian harapkan ya. Silakan ditulis di sini, boleh. Jangan terburu-buru, kalian rasakan dulu. Kalian rasakan dulu, kalian pikirkan dulu ya. Oh, 3, sini. Satu saja. Oke. 1. Ayo, siapa yang belum? Lip.
Yang belum dapat. Oke. Tidak perlu mencontek. Pilih temannya karena masing-masing tentu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Ayo silakan sayang. Pelan-pelan saja. Boleh silakan boleh. Boleh silakan. Sekolah sih mau sekolah di atas harus bersih. Menjaga lingkungan. Jadi kelas ini Kerjakan masing-masing ya, tidak perlu mencontek karena tidak ada benar juga tidak ada salah. Semuanya berasal dari hati, tidak ada pemaksaan, tidak ada. Kalau tidak mengerjakan PR, sekali perilaku tidak ada gitu. Jadi nilai-nilai keyakinan apa yang akan kita sepakati bahwa di kelas ini seperti ini, menjaga lingkungan, misalnya kan, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, seperti itu misalnya lagi. Nah, seperti itu maksud Ibu. Jadi nilai-nilai keyakinan apa yang ingin kita terapkan di kelas ini. Tadi sudah dijawab sama Nika, misalnya menjaga lingkungan, ya. Jadi itu semua berasal dari dalam hati. Tanpa paksaan. Oke, ya silakan. Silakan. ya sekolahnya harus bersih. Pertama sekolah, lalu belakangan, lalu apa lagi? Oh, di balik kamar doa. Ada yang sudah selesai? Oke. Yang sudah selesai boleh silakan maju lalu ditempel di papan tulis. Satu-satu sayang, satu-satu ya. Satu persatu majunya. Majunya satu persatu supaya tidak Bu, ya. Wahyu tokoh di balik kamar doa, Bu. Oke, silakan dari atasnya. Jangan banyak-banyak, yang penting bisa lengket. Nah, sedikit aja. Tapi nggak kelihatan nanti ya. Tokoh di balik kamar doa. Ya, bisa. Oke. Ada di sini.
pink semua. Yang lain kan beda sendiri, euy. Yang sudah silahkan tempel di papan tulis. Sudah menempel semua? Ada yang belum? Ya, oke. Oke, selesai. Pelan-pelan, satu-satu. Selesai. Belum jahit. Ke bawah, ke bawah. Ditempel di bawah. Sedikit saja Akbar, yang penting nempel ya. Oke, yang lainnya boleh maju ditempel kertasnya. Bu, saya baca ya Bu nanti Bu. Ya dong, ya nanti dibaca semua. Nanti dibaca semua, nanti salah seorang maju untuk membaca. Oke, yang belum silakan maju. Ya, biru juga tuh buang tuh. Pink banyak pink buang. Aduh. Pokoknya biru. Birunya yang pink agak kuning buang. Siapa yang belum? Salim ya. Salim sama siapa lagi yang belum? Wahyu. Wahyu, Putra atau Yusran? Yusran mungkin bisa bantu Wahyu. Nah, dibantu Wahyunya. Ya, silakan ditempel ya, Salim. Wahyu dengan cerdasnya menulis itu. Kamu dibalik kemerdekaan. Pasti Wahyu ikut itu loh. Ini loh, tokoh di Bali. Apa ini? Taman Doka. Selanjutnya, siapa yang belum? Mau lihat sampia aku loh, di tempat siapa aja. Ada nggak yang dikasih? Oke, sudah? Sudah semua? Ayo, Kak. Oh iya, kita tunggu Wahyu ya. Jangan tambahin oke. Ya, silakan. Karet dong. Karet dong. Di lapangan. Sudah belum? Wahyu? Ini kan motor nih. Wahyu? Wahyu sudah belum yuk? Ayo yuk tempel yuk. Aku juga ikut belok. Udahan ngomong-ngomong Bu, ngomong jalan-jalan Bu. Ayo yuk, sudah yuk, tempel yuk Wahyu. Yusran sudah dibantu Wahyunya? Belum. Dibantu dulu. Ayo. Tokoh di balik kemerdekaan yaitu tokoh-tokohan, oke? Tuh. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengisi lembar kertas yang ibu berikan untuk mengekspresikan atau menuangkan perasaan, pikiran, harapan kalian tentang kelas ini. Nah, sekarang di papan tulis ini sudah berisi dari kertas yang memuat harapan-harapan kalian di kelas ini. Adakah salah satu orang yang mau maju untuk membacakan hasil dari tulisan teman-temannya ini? Oke, pilih ya.
Yoga. Yoga, silakan yoga. Dibacakan yoga. Tulisannya Belanda, nggak tahu saya, Bu. Oke. Semuanya dibacakan. Menjaga lingkungan. Lalu apa lagi? Siapa ini? Salah lima Guru. Ya. Yuk yang lain coba yang lain coba. Yang bisa dibaca. Saya ingin kelas yang indah, bagus, seperti. Oke, silakan sekarang Putra. Ayo Put. Saya cepat Put. Ayo Put. Bentar ya. Yang keras Putra, bacanya Put. Kenapa nggak bacanya sendiri-sendiri, Bu? Ya. Sembarang jangan. Saya ingin kelas bersih rapi, saya ingin teman-teman yang baik dan guru yang baik, saya ingin teman-teman yang sopan dan tidak sombong. Oke, silakan siapa lagi yang maju? Ya langsung aja, langsung. Tak siapa. Dimas, ayo. Yang mana? Bebas. Tadi udah dibaca sekarang. Putra Belem. Kalau punya aku udah dibaca. Ini lo green. Bukan keras Ya siswa sama bola saya pengen makan dong bos godong Coba yang ini yang ini. Capek gue. Nih. Gereja. lingkungan saya pengen Bisa ya yang semuanya tuh. Oke, terima kasih Dimas. Ya, Ibu akan membacakan keyakinan kelas yang telah kalian buat ya. Oke? dong Semuanya bisa menghadap ke depan. Jadi inilah keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan tadi ya. Menjaga lingkungan, guru sangat baik, teman baik, menjaga kebersihan, kelas sangat indah. Good job. Oke, berikutnya. Saya pengen kelas saya bagus, punya teman yang baik. Ada lagi nih. Kelas yang bersih dan guru yang baik dan teman-teman yang baik. Oke, lanjut. Impian saya menjaga lingkungan. Saya pengen kelas bersih, punya teman baik. Ya, oke. Saya ingin kelas rapi, bersih, teman-teman yang baik, guru yang baik. Saya ingin teman-teman yang sopan dan tidak sombong. Banyak Ya. penyampaian, Bu. Lalu pengen kelas yang bagus, pengen teman-teman yang baik, pengen guru yang baik, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan. Ya. Yang ada lagi nih, ingin mempunyai guru yang asik, dan bisa diajak mengobrol. Dan saya ingin memiliki kelas yang bersih dan tenang ya. Jadi kelas tenang itu juga ternyata dibutuhkan ya. Saya mau kelas saya cantik dan bagus. Saya mau kelas yang bersih. Saya ingin teman saya baik dan sopan santun. Seperti Bu Yosi, saya ingin kelas ini rapi dan bersih. Ini lagi. Saya ingin guru yang sangat baik. Saya ingin menjaga lingkungan yang bersih, punya teman yang baik, punya guru yang baik dan cantik. Gurunya baik, muridnya sopan, lingkungan bersih, bisa berolahraga. Ya, lalu terakhir ingin teman yang baik, guru yang baik dan kelas yang bagus. Baik, anak-anak, dari semua pernyataan ini bisa disimpulkan bahwa apa yang kalian inginkan? Yang dominan adalah kelas. Kita semua menginginkan kelas yang bersih, kelas yang rapi, kelas yang indah. Nah, Ibu Guru mau bertanya anak, bagaimana ya kira-kira mewujudkan kelas yang bersih dan rapi? Yuk, Ibu Guru mau tanya, bagaimana mewujudkan kelas yang bersih dan rapi? Harus disapu.
berbicara yang kasar-kasar. Apalagi? Tidak ngejek-ngejek nama orang tua. Apalagi? Ya. Lalu kalian juga memimpikan mempunyai guru yang baik. Guru yang baik itu seperti apa sih? Yang bagaimana? Guru yang baik itu? Guru yang asik. Apa lagi? Guru yang baik itu yang bagaimana? Yang bagaimana Dimas? Misalnya bagaimana sih guru yang baik itu? Suka diajak cerita. Lalu juga anak-anak memimpikan lingkungan yang bersih dan sehat, ya kan? Bagaimana mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat? Dibersihkan, jadi misalnya itu tadi nilai-nilai yang telah kita sepakati sebagai apa? Keyakinan. Ibu ulang sekali lagi ya. Ini adalah nilai-nilai yang telah kita sepakati sebagai apa? Keyakinan. Sebagai apa? Keyakinan kelas. Nah, untuk meresmikan keyakinan kelas ini, anak-anak harus menandatangani ya. Jadi nanti satu persatu maju, dituliskan namanya. Ya, dituliskan nama dan tanda tangannya sebagai bukti bahwa kita telah melakukan keyakinan kelas, telah melakukan kegiatan untuk membuat keyakinan kelas. Oke, bentar ya. Ya, jadi anak bisa pelan-pelan saja. Nah. Boleh langsung saja maju satu persatu, ditulis namanya di sini. Langsung saja langsung. Yuk. Tulis nama dan tanda tangan. Nomor. Yuk, satu. Ya. Nama panggilan enggak? Yuk, lanjut. Habis kameran aku. Ikut tanda tangannya. Selanjutnya, ayo, satu lagi. Ya. Nama panjang boleh, nama depan boleh. Boleh. Enggak. Ini namanya bukan aja, Pak. Ayo cepat. Lanjut ya, oh foto itu kan dikasih. Yang bagus. Di sini juga boleh, di sebelahnya boleh, jadi dua orang biar cepat. Di sini Wahyu di sini. Nah lanjut di sini satu. Oke, selanjutnya yuk maju. Ayo, Bu. Sumbernya lo kayak gini. Oke, Wahyu, terima kasih sayang. Lanjut di sini. Itu jangan makan besi. Simpel aja. Apa sih? Lah. Lah. Belum satu tiga. Tuh, yang mau makan. Palsu, men. Astagfirullah. Kapan?
bertiga ini ya. Lagi. Akbar sudah? Sudah semua anak-anak? Sudah. Jadi kita telah melakukan kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Tahap demi tahapnya sudah kita selesaikan semua. Dan di sini juga anak-anak sudah menandatangani sebagai bukti bahwa kalianlah yang telah membuat keyakinan kelas ini. Ibu harapkan kita semua dapat menerapkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Ya, bisa Nana? Bisa. Sekali lagi Ibu katakan bahwa ini bukan peraturan, tidak ada hukuman karena semuanya datang dari hati dan kesadaran. Maka dari itu, Bu Guru berharap anak-anak semuanya mengamalkan nilai-nilai keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas kehadirannya. Pertemuan ini sangat-sangat berarti. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga bisa bertemu lagi di waktu dan kesempatan yang berbeda. Ibu Andri, assalamualaikum warahmatullahi